Tentang pesan-pesan wasiat Datuk Begau, karena dia hanya satu yang setiap pribadi bersama teman-teman ini hanya satu yang kami pahami, bahwa dari tiga wasiat itu berusia untuk selalu berada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya yang kami pahami Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kemudian bagaimana kita menjaga NU. Itu aja yang biar kita untuk bisa berada dalam NU. Itu aja. Terima kasih. Mungkin nanti perlu dijawab jika beberapa informasi tadi masalah untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab oleh para pembicara, karena saya moderator mesti berada di tengah, jadi mesti moderat. Orang NU mesti moderat, jadi biar nggak nanti ada yang wah ngone lalu nih. Nah, apa kita lanjut sampai selesai atau gimana ini? Lanjut sampai jam berapapun. Soalnya ini sekitar ada 4 pertanyaan dan mungkin nanti agak panjang. Kalau memang kita mau batasi nanti sampai jam berapa gitu, kira-kira sepakat sampai jam berapa? Sampai selesainya ya. Saya takut nggak moderat, jadi moderator kok nggak moderat gitu ya. Saya mungkin menyimpulkan beberapa pertanyaan dan juga nanti ada kaitannya dengan beberapa problem yang beberapa bulan ini kita bicarakan. Yang pertama tadi ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab sekaligus ya. Jadi saya simpulkan beberapa pertanyaan tadi. Yang satu, pertanyaan pertama, NU tidak membumi bagaimana kedepannya kira-kira, karena di akar rumput terasa NU ini kalau di Lombok nggak terasa, kalau di Jawa mungkin sangat terasa, tapi berbeda mungkin kenapa problemnya itu. Yang kedua, sejauh mana perhatian pemerintah ke NU, terutama NU di Lombok ini. Selanjutnya ada pertanyaan tentang mungkin sejarah mungkin ya. Siapa murid tertua dan kesayangan Tuan Guru Bengkel? Apakah beliau adalah Hariri gitu. Dan selanjutnya, bagaimana hubungan Tuan Guru Bengkel dengan Soekarno gitu. Nah, mengenai pertanyaan terakhir mungkin nanti bisa lebih diperluas jawabannya mengenai ada beberapa bulan ini ada diskusi mengenai bagaimana sih sebenarnya hubungan Tuan Guru Bengkel dengan dato yang di Glogor nih mungkin nanti bisa dikembangkan ke sana bagaimana hubungannya. Demikian siapa dulu nih? Enggak, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk beberapa penanya. Memang itu menjadi pemikiran untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekaligus dari Ustaz tadi menyampaikan. Sebenarnya itu muncul waktu di sini Pak Taqiyuddin kan almarhum ngotot supaya menjadi ketua PKB kan? Nah, itu ada kaitannya dulu. Walaupun pada saat itu Manitia juga seperti itu. Kalau NU perintah kita harus sami'na wa ata'na katanya. Walaupun akhirnya memberikan jumahir waktu itu kan, waktu pertama dapat 1 kan, belum ada dapil kan waktu itu kan. Karena Mami ingin berkhidmat di NU, ya seperti tadi ingin menjaga NU ini agar ya tetap sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun nanti endingnya seperti tadi itu dia tidak kebagian apa-apa. Dan itulah keikhlasan ber-NU orang dulu dengan sekarang. Sekarang ya tadi itu kadang-kadang ya karena pengaruh politik ya seperti ini yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, NU struktural dan kultural itu memang salah satu persyaratan ya. Memang untuk Rois Syuriah itu harus memang mumpuni, artinya punya pondok pesantren, keilmuannya, ngajar di mana-mana. Itu memang menjadi kriteria dulu. Tetapi untuk tanfiziahnya memang sehingga seperti ini rasanya kan. Maaf saja kalau tidak punya pondok seperti tadi, tidak tahu ketua NU Lombok Barat, ketua NU wilayah apalagi kan, hanya beliau. Nah itu akibat dari memang
Ya apakah kita kekurangan persiapan generasi atau bagaimana kan? Atau mungkin ya seperti tadi kehilangan arah NU ini kan? Tetapi ke depan saya kira dengan perkembangan yang kita tahu bersama, banyak sekali tokoh-tokoh kita dulu sulit sekali kita mengajak untuk bergabung dengan NU kan? Itu kesulitan pada saat kami juga duduk di kepengurusan pada saat itu, sehingga itu menjadi lumrah tadi, pengurus menjadi urusan itu. Jadi kita membentuk pengurus, nah nanti itu kita urus juga untuk bisa aktif di NU kan. Oleh karena itu saya sepakat mungkin ke depan kita harus kembalikan NU ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, agar NU itu menjadi NU struktural dan kultural juga, sehingga bisa ditahu oleh yang ada di sekarang kan tidak tergarap dia. Ini di Pak Dewan ini itu kan sebutannya dari Sembung ke timur sampai Tanah Beak sebagian tempat saya itu kan tapal kuda katanya. Disitulah NU betul-betul kalau mau NU. Makanya Muammar itu kalau Darul Palah itu karena dia kan taatnya di NU, mesti wajib dia menang di situ itu. Mau calon jadi bupati, mau jadi DPR, tanya ada Pak Bambang itu pasti dia berafiliasi dengan Roy Surya karena perintah dari Tuan Guru mesti waktu itu. Nah ini salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, kalau saya sederhana, kenapa Soekarno singgah di tempat itu? Karena karomah dan kewalian daripada Datuk Bengkel, sederhana saja. Disitulah kita ukur beliau seorang yang tentu menjadi seorang wali. Nah, sederhana saja jawabannya. Kemudian karena banyak cerita, saya dulu cerita atau Gus Wain cerita, karena beliau wali, tidak bisa kita ukur dengan maaf saja dengan secara apa lagi mutazilah akal-akalan seperti itu kan. Nah, ini kan luar biasa ya, itu jawabannya sederhana. Kemudian juga dalam masalah kita tahu kalau mengenai siapa murid kesayangannya, walaupun mungkin tidak terlalu Datuk Bagu juga sering cerita, ya memang beliau inilah salah satunya kan. Sehingga saya setuju dari yang disampaikan itu, besok kita hadirkan Profesor Dr. Adi Fadli yang banyak sekali menulis tentang Bagu dan Soleh Hambali, Datuk Soleh Hambali, untuk bisa mengkaji tadi dari segi keilmuan beliau lebih mendalam. Karena saya lihat tesis-tesis beliau dan tulisan-tulisan beliau banyak mengangkat masalah Datuk Bengkel ini. Nah ini nanti harus diundang banyak. Beliau ini kan di mana-mana beliau itu kan bicara tentang, termasuk tasawufnya beliau waktu disertasi profesornya mengangkat tentang itu. Nah, kan semua diangkat tentang Datuk Bengkel, bagaimana tarekatnya beliau yang waktu itu menjadi tesis profesornya, saya hadir waktu itu. Nah ini mungkin menjadi referensi yang sangat bagus bagi kita. Besok malam Selasa ya, karena malam Senin besok kita nuzulul Quran, saya dampingi beliau di Tanah Beak kebetulan, karena beliau mau ceramah di NU. Nah harus dampingi orang NU kan gitu. Tuban diundang karena kemarin kan di Hasanain kan biasanya di sana tidak afdol kalau tidak Hasanain bicara sama Habib atau siapa di sana. Seperti orang bilang, bukan kita tidak nuzul di Quran kalau tidak bicara. Tapi tadi menarik, ada yang meninggal kemarin saya khotbah di Tanah Beak. Begitu Profesor Dr. Adi Fadli ditulis Khatib Suriah, kok diturunkan? Nah itu saya bilang, kenapa diturunkan? Tidak enak sama Hasanain katanya. Tapi salah satunya ya itulah, kan NU yang banyak di NU di Tanah Beak itu termasuk dapat bantuan 500 juta itu pelangnya NU, tapi di tempat NU gitu kan, pintar. Makanya dia bilang Haji Mahali itu, nah itu ngaku NU itu udah ngaku NU kan banyak itu kan. Khofifah datang bilang, kenapa ini dibisiki waktu Khofifah datang kan waktu menteri kan, kenapa ke NU ya Pak? Karena laporannya NU katanya. Nah sederhana, karena Haji Mahali kita tanya, Pak Tuan, lah tuh ngaku NU tidak kan NU, pokoknya mau bantuan. Akal-akalan sama dulu kan balik dari gitu kan. Nah ini salah satu kan, memang politik itu begitu kan, dan digunakan itu semacam sama dengan masjid di Tanah Beak itu. Coba aja
besar. Itu Helmi Faisal punya bantuan. Kenapa tidak ke Bengkel lah? Begitu kan, sederhana saja. Itu bantuan dari PKB, bantuan dari NU, katanya pelannya NU untuk kamar mandi lengkap, MCK lengkap. Tapi di basis NU ya tepatnya. Nah ini kan ya, memang politiknya di situ. Oleh karena itu sekali lagi untuk tentang permasalahan NU ini ke depan, tidak ada kata yang paling pantas mungkin mari kita berkhidmat di NU, karena kalau kita berkhidmat di NU ini insya Allah dapat keberkahan dan kesuksesan tentunya. Saya kira itu mungkin sebagian tambahan, nanti Pak Tuan Guru. Baik, terima kasih. Yang saya tunggu sebenarnya statement tadi kalau muncul kalau dari studi kawasan. Sekarang ini poros NU di mana kalau kita bicara Barat? Ini kan dari tadi belum muncul. Saya sudah tangkap auranya. Ininya kembalikan ke Bengkel kan itu dari tadi. Tidak muncul satu. Masih malu-malu. Nah, sekarang kalau kita bicara studi kawasan, sekarang poros NU di mana? Kalau kita bicara eksistensi, ya kan? Katakanlah sekarang kalau kita bicara Lombok Barat, ya kan? Selain Bengkel di mana? Kan ada di Selauddin sekarang kan? Kemudian di mana lagi? Ini kan hampir kita malu-malu bicara itu, kan? Nah, karena itu penting tadi mapping tadi itu, kalau mungkin istilah saya sekarang tidak lagi kultural struktural, tapi elitis populis barangkali lebih pas ya. Karena hampir sekarang sudah sulit kita bedakan mana NU struktural, mana NU kultural. Tapi mungkin elitis dan populis. NU Jamiah ini masih elitis gerakannya, belum menyentuh populis masyarakat. Nah, untuk bisa menyentuh itu, harapan saya adalah gerakan intelektual yang berbasis pesantren ini. Itu pertama. Kedua, tentu menghidupkan tradisinya NU ini kembali. Tradisi NU. Ya minimal walau motif perilaku motoriknya. Padahal dulu wabillahi taufiq wal hidayah itu punyanya kita itu. Hanya ketika diambil oleh orang lain, kata Gus Dur tambah saja, tidak ada bedanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabido wal hinayah. Tapi karena kepanjangan hanya kita ganti lagi dengan wallahu muwaffiq. Banyak tradisi-tradisi yang mestinya harus kita hidupkan kembali kalau mau NU ini terasa hadir di tengah-tengah. Tapi hebatnya NU juga ditambah Nabi Dewasa. Nabi Dewasa. Nah ini mungkin. Nah kedua, rihlah ilmiahnya. Nah kalau bicara Prof. Ardi sudah banyak bingung itu siapa murid-murid utama kan. Kalau siapa yang paling dekat saya tidak berani, karena ini kaitan hubungan mau guru-murid. Saya nanti takut soal adab ya. Tapi kalau kita bicara ikon pondok pesantren Darul Quran Bengkel, kan ikonnya ilmu Al-Quran. Siapa sekarang yang meneruskan ilmu ini? Tidak ada. Soal pesantren saya yang meneruskan ini. Pesantren saya yang meneruskan ilmu ini. Tahfiznya, tafsirnya, tilawahnya di Nur Hidayah yang ada di Lembang. Saya berikan tahun 2005. Kalau kita bicara ikon keilmuan Bengkel itu kan sekarang mana sekolah pesantren yang alumni Bengkel yang mewarisi ilmu Al-Quran? Gimana sekarang? Nah kalau kita bicara dalam konteks siapa yang paling utama dan paling dekat, mari hidupkan ilmu ini. Karena ini ikon pesantren Darul Quran Bengkel. Ya, ya kalau Bengkel ya maksud saya muridnya. Kalau murid beliau yang menguruskan ini kan nanti tidak ada. Dulu udah stres tapi kan punah ada penerus. Ya kan, yang hafiz Quran yang alumni Bengkel kan termasuk Tuan Guru Ahmad Asy'ari Tasawuf. Kita akan menguruskan ini. Nah, barangkali ini adalah ilmiah mungkin dari generasi muda Bengkel ini yang ingin mengangkat kembali aura Al-Maghfurah dan khususnya NU Bengkel. Mari kita lakukan riwayat ilmiah. Kunjungi sekarang ini adalah jaringan alumni Bengkel itu. Entah di Mas Bage,
termasuk dulu yang di sini yang di apa namanya Ketaliwang kan. Kalau di selatan kan masih ada di Batu Sambah di situ kan. Nah, itu barangkali. Kedua, tradisi ini kan kita hidupkan. Cuma kita kadang-kadang kan tidak selalu berani jujur bicara kalau saya ini adalah tuan guru NU, tidak berani jujur. Padahal dulu kita sangat luar biasa ketakutannya. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana sikap pemerintah terhadap NU? Hampir di masa Orde Baru, Orde Lama tidak pernah ada kemesraan antara NU dengan penguasa, kecuali mungkin sesaat setelah dekret presiden. Saat itu kemudian NU bergabung dalam parlemen bentukan Soekarno, hanya itu saja. Setelah itu kemudian berjauhan lagi antara NU dan Orde Baru hampir tidak pernah. Ya, penguasa dalam hari ini pemerintah memberi fasilitas kepada NU hampir, bahkan hampir mati ya. Dulu kita mengadakan acara yang nuansa NU sangat takut. Beliau tahu, dirasakan sangat takut. Itu luar biasa. Era reformasi mulai ya NU mendapat perhatian katakanlah oleh penguasa eranya SBY, khususnya periode kedua SBY, karena SBY secara kultural ada kaitannya dengan NU. Kakeknya SBY ini yang lahir di Pacitan masih terjadi guru dari pesantren Termas Pacitan. Pesantren Termas salah satu poros intelektual Nahdlatul Ulama, karena yaitu apa namanya Kiai Mahfuz itu adalah guru dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kakek Kiai Mahfuz ini namanya Kiai Manan adalah guru dari murid dari Muhammad Sato. Dan itu jadi jaringan intelektual, ya intelektual pesantren. SBY karena lahir dan besar di Termas dan kakeknya dulu adalah termasuk tenaga pengajar di pesantren Pacitan, ya SBY difasilitas. Ada beberapa menteri yang berbasis kultur NU diangkat jadi menteri, dan fasilitas ada perhatian termasuk bantuan kepada lebih khusus lagi di era Jokowi perhatian luar biasa. Baik periode pertama, lebih periode kedua sekarang kita rasakan luar biasa. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan, karena betul kata Pak Dewan kita, tidak mungkin NU akan ditinggalkan oleh pemerintah, oleh negara dan bangsa ini, karena memang tidak hanya eksistensinya terasa, bahwa kemudian juga sejarahnya kita rasakan. Nah, ingin kembali kepada porosnya adalah tradisinya kita hidupkan. Mungkin kita generasi pengkal ini sekarang lakukanlah konstruksi melalui rihlah ilmiah. Satu, kedua, hidupkan tradisi. Ya, tradisi yang menjadi great tradition di Nahdlatul Ulama. Apa? Ziarah wali. Kita sendiri yang punya wali dekat sini tidak pernah menghidupkan tradisi ini. Maksudnya ini kita harus hidupkan tradisi. Dan ini tradisi besar di Nahdlatul Ulama. Inilah jaringan yang saya katakan tadi secara batinnya itu. Beberapa pengakuan orang memang Soekarno memiliki ya karomah-karomah itu sehingga nyambung dengan Dato' Bengkel, dan itu kita yakini. Tetapi bahwa keberadaan Al-Makfurah sebagai tokoh nasional itu terlihat karena beliau memegang ya salah satu organisasi terbesar di negeri ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, lewat jaringan Nahdlatul Ulama lah beliau semakin menjadi tokoh nasional yang hidup di Nusa Tenggara Barat ini. Wajar kemudian Soekarno harus soal ke beliau, itu wajar saya kira. Nah, di samping memang faktor-faktor X tadi karena itu. Nah, saya tidak ingin membesarkan itu kan wilayah beliau kan, tapi paling tidak tradisi ilmiah yang beliau pernah kembangkan, mari kita teruskan buat rihlah ilmiah. Ya kita sowanlah kembali kepada basis-basis di mana dulu pernah menjadi basis alumni Bengkel. Itu kita lakukan silaturahmi, entah ke Mas Bagi, entah kemana-mana. Silakan ditempel tadi setelah dapat tokoh-tokoh yang masih hidup di situ sebagai alumni Bengkel, ya kita lakukan hubungan. Adakanlah mungkin sini kajian dan beliau sekarang di sini. Nah, itu cara kita kan. Di samping kemudian tradisi utama itu tadi, tradisi adalah ziarah. Mari kita hidupkan ziarah itu. Itu salah satu. Di samping memang
mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah lewat media-media pengajian-pengajian yang ada. Dan ini memang gerakan dari tuan guru yang populis tadi, yang punya majelis-majelis pengajian. Saya sendiri karena saya sadar jamaah kita juga banyak dari bukan orang NU, ya, bahkan dulu yang pernah orang-orang yang sangat tidak merasa nyaman dengan eksistensi NU, sekarang bahkan menjadi jamaah pengajian kita, kan gitu. Artinya dengan secara persipikue, secara damai kita salurkan dan kita perkenalkan tradisi kita. Di Gerung ya saya buka pengajian umum, ya saya bukakan kitab kuning, walaupun orang Gerung nggak pernah kenal namanya kitab kuning, kan gitu. Tidak ada pesantren di situ. Ini salah satu cara kita memperkenalkan tradisi NU di tengah-tengah komunitas itu, dengan harapan supaya populis NU itu terasa karena tradisinya hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang kurang kita hidupkan di situ. Nah itu mungkin yang kedua, sehingga insya Allah NU akan kembali, porosnya dibengkali, dan saya ingin itu kembali. Baru insya Allah ruh NU ini akan hidup kalau memang porosnya harus kembali lewat titik nol yang ada di kesempatan. Mulai dari Lombok Barat lah dulu ya, baru nanti di tingkat NTB. Ya, misalnya nanti kita usung lah Al-Maqbulah ini untuk pas besok ada apa misalnya event di NU NTB, kita usung beliau masuk di kepengurusan. Persiapan untuk pahlawan nasional. Nah itu ada lain yang kita lakukan itu ya. Mari kita hidupkan ini di sini. Tradisi NU apa menjadi root NU dan rilah ilmiah itu pertama sekali. Apa menjadi ikon pondok pesantren Bengkel yang diwarisi Guru Bengkel adalah ilmu Al-Quran. Ayo kita hidupkan kembali. Nah itu mungkin yang kedua ya, samping tadi. Terus yang apa tadi? Yang tiga apa tadi? Sudah saya jawab. Sudah ya. Nah, sudah semua insya Allah begitu. Nah, baru insya Allah Bengkel akan kembali menjadi poros utama ada ulama, dan insya Allah sepeninggal Al-Maqbulah pengguru baru besok ini kan kita juga resah apakah NU kemudian akan eksis di Batu. Kita akan resah akan kemana Nur itu. Nah kan itu ya harus bengkel lagi. Kalau Pakutan mulut bengkel, tapi beliau kan tarekat, sehingga kemudian tarekatnya diperkuat lagi supaya nyambung dengan tadi NU yang lahir di Ampenan, sehingga beliau tarekatnya nyambung ke Ampenan. Tentang Guru Mustafa Bakri ini, Tuan Guru siapa namanya yang di Pakutan? Abah. Saksi dari Bengkel nyambung ke Tuan Guru Mustafa Bakri karena tadi karena NU lahir di sana. Baru kemudian ke Jombang dari jalur tarekatnya. Ini murid Bengkel juga, Tuan Guru. Nah, itu yang saya katakan. Nah, jaringan tradisi itu dulu sudah diatur sedemikian rupa oleh Al-Maqbulah ini. Murid-murid utama beliau tempatkan di beberapa titik sentral supaya NU ini lalu menjadi populis di tengah-tengah masyarakat dan besar era beliau. Nah, minimal kita tidak sekapasitas beliau, tapi kita warisi tradisi rilah ilmiah itu yang saya maksudkan. Lewat silaturahmi intelektual itulah kita bisa menyambungkan kembali apa yang diwarisi. Kalau ini bisa kita hidupkan, tidak saja NU akan besar di tengah-tengah masyarakat karena tradisinya kita hidupkan, tapi insya Allah NU akan kembali ke poros Bengkel. Saya kira itu. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena sudah waktu jam 12 lebih, kita mohon kesediaan Tuan Guru Haji Haris Fadri untuk menutup doa, tapi sebelumnya ada kata-kata penutup mungkin yang ingin disampaikan. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi alhamdulillah terima kasih banyak atas kehadiran daripada bapak-bapak tuan guru yang telah memberikan pencerahan dan telah memberikan semangat bagi kita semuanya di sini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semuanya akan mendapatkan redha dari Allah SWT dan kita direstui ke kegiatan-kegiatan ini oleh almarhum Muhammad kembali dan kita mendapatkan barokahnya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi tonggak sejarah dan akan terus apa yang kita harapkan akan menjadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tad'alna bil majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa sabraita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita sataha wa yassir umurana wa aslih sudurana wa la tuqilwat as-salihati a'malana Allahumma salli ala akibatana fil umuri kulliha wa ajirna fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il awqat wa taqdina biha min jami'il hajat wa taqdina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha innaka la darajat wa tuballighuna biha sabran min hayati fil hayati ba'da mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. Baik, setelah ditutup dengan doa tadi, maka berakhir pula acara tadarus ilmiah kita pada malam hari ini. Saya mungkin tidak mengambil kesimpulan karena terlalu panjang kalau disimpulkan. Jadi kita mengambil kesimpulan masing-masing biar tetap banyak, tetap luas yang kita dapat. Dan kalau disimpulkan jadi satu kalimat, dua kalimat jadi sedikit dapatnya. Nah, sebelum kita kenapa? Oh ya. Kami ingatkan kembali bahwa nanti tadarus ilmiah terakhir di malam Selasa. Jadi pembicaranya nanti Profesor Dr. Adi Fadli MA dan Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani MA. Jadi akan membahas tentang NU dan ulama di Lombok Barat. Jadi nanti mungkin kita akan mendapatkan kembali pandangan-pandangan baru. Nah, nanti sebelum kita bubar, kita foto bersama dulu. Nah, saya sebagai moderator undur diri, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Guru Haji Muhammad Abu Arifaini dan Tuan Guru Amrul Jihadi telah menyempatkan waktu hadir di sini. Kami juga ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Tuan Guru Haji Halis Sabri MMPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, tokoh pemuda, sikapnya semua yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita foto bersama mungkin dulu. Oh, panitia aja.